Rambo Last Blood adalah film bergenre drama aksi yang dirilis pada tahun 2019. Film ini merupakan film kelima dari franchise Rambo dan mengikuti kisah seorang veteran perang, John Rambo, yang diperankan oleh Sylvester Stallone. Film ini berlatar 11 tahun setelah Perang Vietnam. John Rambo, yang kini telah menjadi veteran, memilih menghabiskan waktu di sebuah peternakan kuda milik ayahnya yang telah meninggal di Bowie, Arizona. Dia hidup tenang di sana dan mengelola peternakan tersebut bersama teman dekatnya, Maria Beltran. Namun, kehidupan tenang Rambo terganggu ketika ada konflik yang melibatkannya dengan kartel Meksiko yang menuntunnya pada aksi-aksi seru dan menegangkan. Source: Kompas. Dalam film Rambo Last Blood, John Rambo berhadapan dengan kartel narkoba Meksiko. Konflik ini dimulai ketika Gabriela, keponakan Maria Beltran, yang dianggap Rambo seperti anaknya sendiri, diculik oleh kartel tersebut. Rambo kemudian memutuskan untuk melakukan misi penyelamatan dan berhadapan langsung dengan kartel narkoba tersebut. Film Rambo Last Blood resmi dirilis pada tanggal 20 September tahun 2019. Film Rambo Last Blood dirilis pada tanggal 20 September tahun 2019. Apakah ada? Ya, Rambo Last Blood merupakan film terakhir dalam seri Rambo. Film ini menandai bab terakhir dari petualangan John Rambo. Source: Netflix, Vimeo, Indo. Ya, John Rambo adalah karakter utama dalam film Rambo Last Blood. Dalam film ini, Sylvester Stallone kembali memerankan peran ikoniknya sebagai John Rambo, seorang veteran perang yang berjuang melawan kejahatan dan ketidakadilan. Source: Im. Peran Sylvester Stallone dalam film Rambo Last Blood adalah sebagai John Rambo, karakter utama dalam film tersebut. Stallone tidak hanya menjadi pemeran utama, tetapi juga sebagai penulis skenario dan produser eksekutif film ini. Dia telah memerankan karakter John Rambo sejak film pertama First Blood pada tahun 1982, dan Rambo Last Blood merupakan penutup dari petualangan ikoniknya sebagai Rambo. Selain sebagai John Rambo, Sylvester Stallone juga telah memainkan berbagai peran lain dalam karirnya di dunia perfilman. Berikut beberapa peran lain yang pernah dimainkan oleh Sylvester Stallone. 1. Rocky Balboa dalam seri film Rocky tahun 1976 sampai tahun 2018. Stallone menjadi terkenal dengan perannya sebagai petinju Rocky Balboa dalam film-film Rocky. Dia juga menjadi penulis skenario dan sutradara untuk beberapa film dalam seri ini. 2. Barney Ross dalam seri film The Expendables tahun 2010 sampai tahun 2014, Stallone memerankan karakter Barney Ross, seorang pemimpin tim pasukan khusus yang terdiri dari para aktor laga terkenal. 3. Marion Cobretti dalam film Cobra tahun 1986, Stallone memerankan detektif Marion Cobretti, seorang polisi yang melawan sekelompok pembunuh psikopat. 4. Ray Breslin dalam film Escape Plan tahun 2013, Stallone memerankan tokoh Ray Breslin, seorang ahli keamanan yang ahli dalam melarikan diri dari penjara. 5. Judge Dredd dalam film Judge Dredd tahun 1995, Stallone memerankan karakter Tom Judge. Secara ini, John dan Algojo di dunia futuristik. 6. Rambo dalam film-film sebelumnya, dalam seri Rambo tahun 1982 sampai tahun 2008, sebelum Rambo Last Blood, Stallone telah memainkan peran John Rambo dalam film-film sebelumnya dalam seri Rambo. Ini hanya beberapa contoh peran lain yang dimainkan oleh Sylvester Stallone dalam karirnya yang panjang dan beragam. Dalam film Judge Dredd tahun 1995, Sylvester Stallone memerankan tokoh utama yang juga merupakan nama filmnya, yaitu Judge Dredd. Judge Dredd adalah seorang hakim, juri, dan algojo di dunia futuristik yang keras dan tegas dalam menegakkan hukum. Source: Image.
Dalam film Judge Dredd tahun 1995, Sylvester Stallone memerankan tokoh utama, Judge Dredd. Judge Dredd adalah seorang petugas penegak hukum di kota futuristik yang penuh kejahatan bernama Mega City On. Ia adalah seorang hakim, juri, dan algojo yang tegas dalam menegakkan hukum di tengah kekacauan dan korupsi yang melanda kota tersebut. Dredd dikenal dengan penampilannya yang ikonik, mengenakan seragam hitam dengan helm yang menutupi wajahnya dan senjata futuristik yang kuat. Ia dikenal sebagai sosok yang keras dan tidak kenal ampun dalam menjatuhkan hukuman kepada para pelanggar hukum. Sumber, Wikipedia. Dalam film Judge Dredd, kota Mega City On digambarkan sebagai sebuah metropolis dystopian yang terletak di Amerika Serikat. Kota ini merupakan pusat utama dalam alam semesta Judge Dredd. Mega City On dipenuhi dengan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, jalan-jalan yang padat, dan pemandangan perkotaan yang kacau. Kota ini dikuasai oleh para hakim yang bertugas menegakkan hukum dan ketertiban dengan tegak. Mega City On dideskripsikan sebagai kota yang penuh dengan kekacauan, kejahatan, dan korupsi. Penduduknya hidup dalam kondisi yang sulit dengan populasi yang sangat padat. Kota ini juga dikenal dengan tingkat kekerasan dan kejahatan yang tinggi, sehingga para hakim harus bertindak dengan keras dan tanpa ampun untuk menjaga ketertiban. Metropolis dystopian adalah istilah yang menggambarkan sebuah kota atau masyarakat yang berada dalam keadaan yang sangat buruk, suram, dan penuh dengan ketidakadilan. Dystopia sendiri merujuk pada gambaran fiksi dari masyarakat yang tidak ideal, seringkali dipenuhi dengan penindasan, kekacauan, dan kehidupan yang tidak manusiawi. Dalam konteks metropolis dystopian, istilah ini merujuk pada sebuah kota yang merupakan pusat kehidupan yang besar dan padat, namun kondisinya sangat tidak menguntungkan bagi penduduknya. Metropolis dystopian seringkali digambarkan dengan pemandangan perkotaan yang kotor, rusak, dan terabaikan. Ketidakadilan sosial, korupsi, dan kekacauan seringkali menjadi ciri khas dari metropolis dystopian. Film-film seperti Judge Dredd, Blade Runner, dan The Hunger Games adalah contoh-contoh cerita yang menggambarkan metropolis dystopian, di mana kota-kota besar digambarkan sebagai tempat yang tidak ramah, penuh dengan ketidakadilan, dan kehidupan yang keras bagi penduduk. Tentu, berikut adalah beberapa contoh film lain yang menggambarkan metropolis dystopian. 1. Blade Runner tahun 1982. Film ini mengambil latar di Los Angeles pada tahun 2019, di mana manusia dan replika humanoid yang dikenal sebagai replikan hidup bersama. Kota digambarkan sebagai tempat yang kotor, gelap, dan penuh dengan ketidakadilan. 2. The Matrix tahun 1999. Film ini menggambarkan dunia di mana manusia hidup dalam simulasi komputer yang disebut The Matrix, sementara kenyataan sebenarnya adalah sebuah metropolis dystopian yang dikuasai oleh mesin. 3. Children of Men tahun 2006. Film ini berlatar di masa depan, di mana manusia tidak lagi dapat memiliki anak. Kota-kota digambarkan sebagai tempat yang kacau, penuh dengan kekerasan, dan kehidupan yang suram. 4. Elysium tahun 2013. Film ini menggambarkan sebuah dunia di masa depan, di mana kelas sosial terbagi antara kaya, yang tinggal di stasiun luar angkasa bernama Elysium, sementara orang miskin tinggal di kota-kota yang penuh dengan kemiskinan dan kekacauan. 5. Mad Max Fury Road tahun 2015. Film ini mengambil latar di dunia pasca-apokaliptik di mana sumber daya langka dan kekerasan merajalela. Kota-kota yang digambarkan dalam film ini hancur dan dipenuhi dengan kekacauan. 6. Ready Player One tahun 2018. Film ini menggambarkan sebuah dunia di mana manusia lebih memilih hidup dalam realitas virtual yang bernama OASIS daripada dunia nyata yang kacau dan terabaikan. Ini hanya beberapa contoh film yang menggambarkan metropolis dystopian. Setiap film memiliki pendekatan dan nuansa yang berbeda, tetapi semuanya menggambarkan sebuah dunia yang suram,
penuh dengan ketidakadilan dan kehidupan yang keras bagi penduduknya. Berikut adalah beberapa film yang menggambarkan dunia pasca-apokaliptik. Selain Mad Max, Fury Road. 1. The Road tahun 2009. Film ini diadaptasi dari novel Cormac McCarthy dan mengisahkan perjuangan seorang ayah dan anak dalam bertahan hidup di dunia pasca-apokaliptik yang suram. 2. I Am Legend tahun 2007. Film ini mengisahkan tentang seorang ilmuwan yang menjadi satu-satunya manusia yang selamat di New York City setelah wabah virus mengubah manusia menjadi makhluk pemakan daging. 3. The Book of Eli tahun 2010. Film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Eli yang berjuang melintasi dunia pasca-apokaliptik yang penuh dengan kekerasan untuk melindungi sebuah kitab yang diyakini memiliki kekuatan yang besar. 4. Snowpiercer tahun 2013. Film ini berlatar di masa depan di mana seluruh dunia telah dibekukan dan manusia tersisa hidup di dalam